Nggih, iya. Ha. Kopi. Nggih, kopi mau. Sama asbak. Sama asbak. Ya, kita sudah menikmati berbagai kisah dari Eyang. Baru kelihatan. Ada. Salah satu kisah yang saya ingat ya sejak 5 tahun itu Abi Yuyu kan. Tapi yo. Iya, itu yang masih terngiang di kepala saya. Nah, di kali ini lawatan Eyang yang tahun 2023 ini dengan tema yang baru, Eyang Ayah Sembarang Jantur, menziarahi leluhur, cinta dan terima kasih. Nah, ini tentunya ada sekitar 3 atau 4 topik yang mungkin bisa menjadi bahan kita berbicara. Nah, tetapi sebelum itu, apa yang membuat Eyang Ayah untuk kembali ke Indonesia, menziarah kembali ke Indonesia? Nah, kalau melihat bulannya, dari Jawa ini adalah bulan ruahan. Artinya kembali ke leluhur, mengingat kembali dalam tradisi di era Majapahit sendiri sampai kemudian Wali Songo mengubahnya menjadi Magengan atau ruahan, yaitu mengingat kembali leluhur, menziarahi makamnya dan seterusnya. Nah, apa yang mendorong Eyang Ayah untuk kembali lawatan di Indonesia? Kadang-kadang perjalanan saya itu kadang-kadang kalau dipikir-pikir nggak bisa. Kalau ada guyon ya bahasa Inggris ya. Namanya if you want to make God laugh, kalau mau bikin Gusti Allah ketawa, buatlah rencana. Oh iya. Ya, buatlah rencana. Bagaimana caranya kita bisa membuat Gusti Allah ketawa? Buatlah rencana. Jadi kadang-kadang saya udah merancangkan bulan ini saya mau berangkat, saya mau mampir sini, enggak jadi. Sakit lah, apalah apa gitu. Jadi seringkali yang kita rencanakan memang tidak jalan dan sebetulnya karena COVID saya nggak bisa kesini 3 tahun yang lalu, baru bisa jalan, terus ada ini ada itu ada pas ternyata bulannya bulan yang tepat ya, kata orang Jawa kan delalah kesan yang Allah. Jadi saya juga kaget loh, ini ternyata bulan yang waktu kami masih kecil, ketika kami tinggal di Madiun itu selalu ada megengan segala macam, itu saya seneng sekali. Tapi pindah ke Jakarta sudah nggak ada lagi megengan, udah tradisinya lain lagi. Tapi saya betul-betul merasakan, karena begitu saya sampai 1 bulan lalu, kemudian kaki saya sakit, nggak bisa jalan, panas, sudah setengah mati, benar-benar setengah mati. Itu mungkin parah gitu ya, tapi saya rasakan. Kemudian nggak bisa berangkat, akhirnya pas bisa berangkat itu terus ke Madiun, rencananya mau main di Madiun, ternyata nggak jadi. Telepon langsung saya Japri, Mas Narno, besok saya ke Kediri. Jadi semuanya itu serga delalah. Jadi mungkin karena saya sudah tua, jadi saya bisa aja gitu memasrahkan diri, terserah deh gitu, daripada saya pundak merencanakan nanti malah ketawa ya kan. Jadi begitu ceritanya. Tapi karena tujuan saya memang harus mengunjungi makam Eyang Kakung dan Eyang Putri, yang Kakung yang satu lagi nggak ada karena jauh di Pekalongan. Saya memang merasa saya harus berterima kasih. Meskipun ayat-ayat saya nggak ada, jadi saya bahasa Indonesia saja. Terus sudah Al-Fatihah saya bahasa Indonesia. Matur nuwun nggih, matur nuwun. Dulu saya dulu perjuangan misalnya Mbah Karmo Kakung, beliau adalah kepala stasiun kereta api Madiun ketika zaman Jepang. Bayangkan, ini zaman Jepang. Jadi ayah saya baru menikah dengan ibu saya waktu itu, masih tinggal di rumah beliau. Jadi kita ini membaca, kita ini membaca bagaimana susahnya zaman penjajahan, tapi kita nggak pernah tahu kayak apa sih. Kita cuma baca aja, oh Indonesia dijajah Jepang berat, ini, tapi nggak apa.
Jadi ayah saya bercerita bahwa pada suatu malam Mbah Karmo pulang dari kerja telat. Jadi rupanya ada kesalahan teknis gitu sehingga kereta itu jalan ke tempat yang salah atau apa. Dan pihak Jepang waktu itu mengira bahwa itu adalah sabotase. Jadi Mbah Karmo Kakung itu dipolo. Itu bahasanya ayah saya, dipolo habis-habisan. Jadi pas pulang ke rumah bilang, Sun Indyo, nek aku gak mulai, nek sesuk aku gak mulai, tulung titip adik-adikmu, jaga dengan baik adik-adikmu. Jadi saya mendengar cerita itu kan waktu masih muda, saya rasa ya, jangan deh. Tapi sekarang tiba-tiba ketika saya ke makamnya Mbah Karmo Kakung, saya bilang, matur nuwun, betapa persevere, ya, betapa hebatnya perjuangan Mbah Karmo Kakung untuk membesarkan kita. Jadi kita ada sekarang itu karena apa yang dilakukan oleh mereka sebelum kita. Jadi menyatakan rasa terima kasih, bersyukur, matur nuwun Gusti Allah, matur nuwun Mbah Kakung, Mbah Putri, matur nuwun bahwa saya ada dan saya begini. Dan Jepang sudah nggak ada lama sekali. By the way, Jepang already gone long time ago gitu ya, sudah lama sekali. Jadi kira-kira begitu. Ya, melihat tadi perjalanan dari Eyang sendiri bahwasanya ketika ada jeda proses mengunjungi atau menziarahi makam leluhur tadi. Nah, apa sebenarnya yang membuat satu titik mungkin yang membuat kesadaran kembali bahwasanya ini adalah sebuah laku yang mungkin harus dilakukan yang perlu karena ini dan juga mampu menimbulkan kebersyukuran kalau dalam Jawa mungkin eling sangkan paraning dumadi juga. Nah, apa yang membuat trigger itu muncul, yang Pagebluk, pagebluk itu sesuatu hal yang saya nggak menyangka bahwa saya akan mengalami pagebluk. Kan kita dengarnya dari mbah-mbah kita dulu, waktu itu ada pagebluk, ada influenza, gitu kan, influenza jadi serem sekali. Tiba-tiba sekarang kok ada pagebluk, dan saya tuh karena saya di Amerika, saya ingat-ingat bahasa Jawanya apa, pagebluk, katanya aja udah serem. Katanya pagebluk apa aku geblak apa ya. Jadi itu juga bikin saya harus ke sana. Saya mau ya oke. Berdoa bisa dari sana bisa gitu. Tapi rasanya tuh kok sejuk gitu rasanya kalau saya bisa pegang tanahnya gitu. Rasanya tuh ada rasa lain lagi. Karena saya memang suka merasakan. Buat saya roso itu penting sekali. Jadi di sini saya bisa pegang tanahnya, saya bisa kicingnya, saya bisa matur nuwun gitu. Kadang-kadang ya enggak nangis, saya enggak nangis. Saya cuma aja. Cak, ya. Ya. Saya semacam merasakan juga sebagaimana ya mungkin karena keluarga saya memiliki laku yang sama ya berkunjung ke makam karena ini juga diajarkan oleh nenek turun ke bapak dan kami rong 8 pisan 75 hari sekali berkumpul bersama mendoakan dan ngobrol dan salah satu yang diobrol adalah laku dari kakek nenek itu sendiri dan ya seperti bulan seperti ini setiap kelompok keluarga itu dianjurkan untuk menziarahi makam kakek nenek. Dan memang mungkin ya karena kedekatan orang Jawa yang tidak bisa meninggalkan leluhurnya. Kalau di dalam rentetan ada lebih dari 7 turunan, 16 turunan ya yang Debok, Bosok dan seterusnya itu. Nah, apakah ini juga menjadi satu hal penting bahwasanya mengingat leluhur itu suatu keharusan bagi yang ayas. Ya mungkin apakah ini juga sebagai orang Jawa ataukah sebagai satu kesadaran atau akan kehidupan, kesadaran untuk
apa namanya meneruskan kasih sayang dari leluhur yang pernah diberikan dan seterusnya. Iya. Kadang-kadang saya merasa saya perlu di charge. saya perlu di charge. Jadi ada perasaan aduh gitu, dan saya tinggal di negeri orang. Saya banyak ditanya oleh teman-teman di Indonesia, kok bisa atau Bu tinggal di sana begitu lama gitu, apa kok bisa gitu, kok bisa, pertanyaannya kok bisa tinggal begitu lama gitu, apa enggak kangen, apa enggak ini, apa enggak itu, saya enggak dengerin, tapi kok bisanya itu yang penting. Terus jawaban saya ya selalu di mana-mana itu ada, dimanapun saya berada iku bumining Allah. Jadi saya di sana bumining Allah, selama saya sadar bahwa iki bumining Allah, ada enaknya, ada enggaknya gitu. Di sini ada enaknya, ada enggaknya. Saya kemana lagi? Oh matur nuwun. Di sini ada enaknya, ada enggaknya. Jadi jarak juga dan juga saya banyak membaca. Jadi saya pikir, oh ya nggak mungkin akar saya tercabut. Ya, saya kan lulus S1 dari UI langsung dapat beasiswa, langsung berangkat gitu kan. Dan masih gagah-gagahan, namanya masih muda, wah gue bisa gini, gagah-gagahan tenan, wis cendangak terus, nggak pernah lihat ke bawah, wis melihat ke atas, nggak lihat ke bawah gitu. Selama-lama toh semakin apa ya, sepuh. Saya semakin mikir, ya sudah, ini sangat perlu, dan bukan hanya perlu untuk saya, tapi juga untuk orang sekitar saya, untuk suami saya yang orang Amerika, untuk anak saya, bahwa yang saya lakukan ini bukan untuk saya lagi. Ya, jadi perjalanan saya ke sini ini bukan untuk saya lagi. Jadi ini semoga ini perjalanan ini bisa menjadikan inspirasi untuk orang yang bertemu dengan saya, dan semoga ada manfaatnya. Amin. Amin, matur nuwun. Ya, ini mengingatkan kembali pada in search of a piece of water tadi. Nah, cinta yang disampaikan dengan lewat nada, lewat kisah tadi. Nah, kenapa memilih satu lagu bareng Jantur ini dengan membawakan kisah-kisah cinta? Nah, apakah memang Semar pada waktu dalam lakon Barang Jantur ini menjadi sebuah inspirasi, ataukah bahkan sampai pemaknaan lebih dalam, ada posisi Semar, pemaknaan atas Semar, ada pemaknaan atas Arjuna sendiri, dan atas tokoh-tokoh yang lain yang ada di dalam kehidupan yang selama ini dilalui oleh Eyang? Ya. Wah, jelas saya nggak bisa mengidentifikasi diri saya dengan Arjuna. Wah, ganteng playboy, kemana-mana perempuan, gitu kan, saya nggak bisa mengidentifikasi saya dengan ini. Tapi saya memang senang sekali dengan lakon Semar Barang Jantung itu. Yang paling terakhir saya kesini 5 tahun yang lalu itu, kita lewat atau sebelumnya ya, saya pernah sedang di Jakarta, lewat tempatnya Gus Dur, beliau nanggap wayang, saya lupa dalangnya siapa, tapi lakonnya Semar Barang Jantung. Jadi saya bilang, oh saya ingat cerita ini, dan Semar Barang Jantung itu, Jantur itu masuk dalam bukunya Purwocaraka Sastra Jawa gitu loh. Jadi waktu kecil ayah saya baca buku itu dan membacanya dalam bahasa Jawa. Jadi kalau saya nggak ngerti ya diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Jadi saya tahu persis ceritanya seperti apa gitu. Jadi jadi buat saya cerita itu dari kecil sudah dekat dengan saya. Dan juga kita diskusi ya soal lansia ya. Kata lansia, saya nggak seneng kata lansia. Terus Mas Naro, kenapa? Gitu, karena manusia lanjut usia ya, lansia ya. Buat saya lanjut usia, jadi seolah-olah kita sudah tidak produktif ya sebagai orang yang
saya lebih setuju kata senior atau sepuh. Karena di dalam kata senior atau sepuh itu ada yang masih bisa diambil dari kita oleh orang-orang yang lebih muda dari kita. Jadi namanya wisdom yang bisa diambil. Jadi bukannya sudah nggak produktif, bukannya sudah nggak berarti, giginya tinggal 2, hahaha ya, nenek sudah tua, giginya tinggal 2. No, kita masih ada wisdom yang kepada siapa yang memerlukannya bisa dikorek gitu. Jadi saya lebih setuju dengan kata sepuh atau senior gitu. Ya. Jadi yang ayah sini bukan lansia gitu, tapi kasepuan. Bahasa Jawa Timurnya tuwir. Ibu mas tuwir aja begadang bu. Waktu saya di Malang, teman saya bilang, bule ini teman saya, waktu 5 tahun lalu saya main di Malang, di Candi Badut. Begitu kita pulang malam gitu, habis main gitu malam, tantenya, Nov, ibu wis tuwir, udah sojo dijak begadang terus setiap malam katanya. Ya. Kalau dalam proses tadi menziarah lulu, dalam tagline sendiri juga adalah kembalilah pulang, lulu rumah adalah akar kekuatan. Nah, apa yang dimaksud akar kekuatan ini ya? Dan bagaimana pemaknaannya dan proses menemukannya sehingga menjadi dan juga menginternalisasi itu sendiri yang lakukan. Saya tuh dibesarkan di Jakarta. Itu bahasa Inggrisnya concrete jungle, ya apa? Hutan belantara beton, ya kan? Concrete jungle, belantara beton. Jadi naik bis kemana-mana. Saya masih, kalau saya bayangkan sekarang kok iso ya aku nggak ngono. Kuliah di Rawamangun 2 jam naik bis, kuliah pulang lagi jauh kemana-mana jauh. Pada suatu hari saya menyeberang jembatan penyeberangan itu kan jauh di Jakarta itu. Saya harus pulang ke arah Jakarta Selatan. Saya masih di Jakarta Timur. Saya dapat pekerjaan dengan majalah Asia Week atau gitu. Jadi ada orang Prancis yang bilang tolong dong gitu. Jadi kerjaan saya itu mencari harga-harga pen yang mahal-mahal di Jakarta berapa nanti supaya mereka bandingkan untuk bisnis people itu kalau mau kasih oleh-oleh untuk koleganya di sini beli apa, waktu itu pen namanya Dupont harganya jutaan gitu-gitu. Jadi kerjaan saya pergi ke toko lihat berapa harganya ini terus saya kasih ke dia, saya kasih ke dia, masih pakai mesin ketik nggak seperti saya yang sekarang udah bisa di online. Terus saya pulang malam-malam itu mau menyeberang nggak takut sama sekali. Saya tuh nggak pernah ada rasa takut waktu itu. Sekarang saya mulai takut, ada takutnya, takut pada Gusti Allah. Waktu itu kan saya masih gagah, aku berani pulang malam sendirian. Nggak ngeliat ke bawah, nggak gagah banget gitu. Perempuan ya perempuan, tapi aku gagah pakai jeans lagi. Waduh, rek. Terus saya nyebrang jembatan penyeberangan ini, saya dari sini jalan, saya lihat ada laki-laki satu di sini, terus pas lewat berpapasan tuh merinding sekujur tubuh saya. Tapi saya lihat ada orang satu lagi di belakangnya, gitu. Yang namanya merinding itu udah seluruh badan merinding. Tapi orang itu nggak ngapa-ngapain, cuma ngeliatin nengok gitu. Terus akhirnya saya turun, begitu sampai bawah ada bis langsung ke Blok M naik. Saya tapi masih mikir ada apa ya itu? Ada apa? Kenapa saya sampai merinding begitu rupa? Dan kenapa mereka jalan terus ngeliatin saya, satu lagi jalan ngeliatin terus mikir saya. Ada apa itu? Terus saya tanya pada orang tua, ada apa gitu. Ya mungkin saja ada leluhur yang tahu bahwa orang itu, waduh, matur nuwun leluhur, kalau saya masih ingat sedih, hendak merampok saya.
3 orang dari sini ke sana. Jadi saya pikir kalau saya tuh belusuan sampai kemana-mana, kalau tidak ada leluhur saya dan tidak ada contoh cerita-cerita bagaimana Mbah Karmo Kakung dipolo oleh Jepang segala macam, saya sudah ciut dong, ya nggak bisa ndangak. Saya udah jalan nggak bisa ndangak, udah gitu ciut. Jadi saya selalu mengenang betapa sampai saya ke Amerika tuh kalau saya nggak akar saya tidak kuat, ya sudah nangis-nangis. Saya satu seminar dengan orang-orang nggak ada, saya satu-satunya orang Asia di kelas saya. Gitu. Jadi mau nggak mau saya ambil, kadang-kadang waktu itu saya masih rajin puasa gitu. Jadi kadang-kadang kalau saya susah mau nangis gitu puasa gitu. Teman saya orang Amerika, lu kok puasa? Because I need strength. Saya perlu strength. Kok puasa kan nanti bikin kamu lemah. Ya jadi pengertiannya bukan soal badan, ya tapi soal my inner, ya supaya saya ada kekuatan spirit. Jadi buat saya leluhur itu penting sekali. Jadi saya selalu merasa bahwa saya tidak sendiri, gitu. Tidak sendiri karena ada leluhur saya yang sudah bekerja keras, sudah berjuang. Mosok kok saya mau menyerah. Sebutir air tadi, ya kadang-kadang dia lupa, saking gagahnya kan lupa bahwa ada yang sudah memberi jalan terbuka. Karena ayah saya pernah kuliah di Australia, ya, jadi buat saya, bapak kuliah di Australia 1 tahun gitu. Jadi dan dari sana dia kirim surat, Sarasiki urip nang Australia gitu. Karena gagah dan ndaga itu tadi. Jadi berdiri tegak, pandang ke depan. Ya, jadi jangan gitu ya. Tegap ke depan, tapi jangan dangak, cukup gini aja. Oke, berarti salah satu hal yang membuat yang menjadi tatak dalam menghadapi adalah bahasa Jawanya tatak itu bagus ya. Kisah-kisah inspiratif yang Ayas rasakan sendiri bahkan. Ya kalau melihat settingnya tadi adalah settingan ketika penjajahan Jepang, yang mungkin rasa nasionalisme atau bahkan ada rasa keplenet ya dari Jawa, tertekannya itu luar biasa sehingga ada satu proses kekuatan yang di dalam diri yang ingin mendobrak atas penjajahan itu. Yang mungkin itu juga menjadi satu penggemblengan dari kehidupan dari yang Ayah sendiri. Nah, melihat background yang Ayah yang tadi, yang seorang akademisi, yang kalau kita lihat bahwa akademisi itu Daki. Apa namanya yang observable atau memandang sesuatu itu berdasarkan yang atau bahasa akademis itu bagi masyarakat adalah kaku dan seterusnya. Nah, bagaimana yang Ayah ini yang berawal dari seorang akademisi yang beliau yang panjenengan juga profesor pada waktu itu, pernah profesor, yang kemudian kalau kita lihat mungkin dari strata sosial adalah menurunkan diri menjadi gardener dan bahkan melakukan laku barang jantur. Nah ini apa yang membuat yang Ayah untuk melakukan manuver kehidupan seperti itu? Jadi manuver atau tipe jatuh. Aduh, dicetake malah. Mungkin saya menggelundung ke bawah, siapa tahu kan. Jadi orang yang lewat rumah saya itu selalu saya senyum ya, karena rumah saya itu jalan dekat sekali dengan jalan raya. Dari orang pulang kerja lewat rumah saya gitu. Jadi kadang-kadang saya sedang bekerja mendesain sidewalk antara jalan
dan jalan setapak trotoar itu, ya, jadi boleh ditanami, boleh dibikin garden untuk memperindah kota. Jadi saya bikin rock garden, ya kaktus yang dengan batu-batuan gitu, karena sekarang udah global warming, jadi air susah. Jadi saya mulai menanam tanaman yang drought toleran, yang toleran terhadap kekeringan gitu. Jadi saya mengerjakan itu. Orang kalau lihat saya kerja itu ikut semangat gitu. Terus saya pernah mengerjakan rock garden di rumah orang jauh, karena saya tuh sangat suka apa yang saya lakukan. Buat saya itu kan tangan dekat dengan ibu bumi ya, itu benar-benar membahagiakan. Jadi orang lewat itu lihat loh, wah, terus ada orang yang seberang jalan gitu, saya lihat mereka mulai bawa pot-pot pada tanaman itu. Jadi karena saya semangatnya, mereka ikut ketularan semangat. Jadi saya seneng gitu, itu aja udah seneng. Terus pas sudah selesai, mereka ada yang bilang gini, this is not just gardening, this is art. Ya, jadi batinku pergi ke Indonesia sono lo gitu. Semua yang Anda temui adalah artis. Silahkan mampir di mana-mana. Orang art itu adalah bagian hidup kita. Ya, di Indonesia tuh semua orang tuh bernafas art, ya, menghasilkan art gitu. Jadi saya nggak merasa itu kurang. Ya, jadi orang bisa ngelihat saya keringetan pakai sekop gitu. Saya nggak merasa itu lebih rendah dari mengajar spoiled rich kids, manja, anaknya orang kaya-kaya yang manja di universitas. Saya nggak merasa itu berbeda, karena apapun yang saya lakukan dengan sepenuh hati. Ya, bahwa ini adalah yang harus saya lakukan sekarang. Dan juga visi saya pribadi, visi saya adalah harmoni, ya, keselarasan, ya, dan peace dan peace and harmony dan perdamaian. Jadi visi saya peace and harmony, misi saya adalah membuat keindahan sehingga orang biasa yang lewat bisa merasa peace di dalam hatinya, jadi merasa damai. Jadi kadang-kadang saya kerja gitu, orang tuh senyum gitu. Jadi saya seneng kalau lihat orang melihat tanaman yang udah begitu rupa terus mereka senyum, itu saya seneng. Jadi saya ikut seneng kalau orang lain senyum, begitu ceritanya. Waduh, ndaki-ndaki saya kira. Wah, ndangak lagi. Ini udah ndangak lagi. Aduh, astagfirullahaladzim. Nah ini putu-putunya ini senang didengangi sama mbahnya ini. Sama eyangnya. Padahal ndaki-ndaki enggak. Saya enggak pernah ndaki-ndaki ya. Tapi ndangak kan enggak. After all, I'm just human being, you know. Saya bukan apa? Istilahnya saya hanya manusia biasa gitu. Bukan wali murid. Nah, saya sudah kerja, saya sudah enggak punya anak yang di sekolah, jadi saya bukan wali murid. Oke, ini dari tadi kan saya yang tanya. Ini mungkin giliran putu-putu ini, yang lainnya ini. Aku dituek-tuek. Teman. Oh, Fred, oke. Ya, kompadre. Monggo Mas, nama sinten? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam Eyang, Selamat malam. senior, teman-teman. Ini kehadiran saya pertama kali di sini diajak teman saya Mas Fadli. Saya sangat terinspirasi yang dengan apa yang sampai di akhir. Saya tidak merasa ketika saya memegang sekop dan menanam, saya tidak lebih berbeda dengan mengajar. Itu saya tersentuh gitu. Dan persoalan di awal juga ketika yang menyampaikan rumah, yang juga menyampaikan leluhur itu adalah sesuatu yang berarti bagi saya. Itu saya
ada beberapa pertanyaannya. Iya. Mungkin ini juga apa yang selama ini saya cari belum saya dapatkan. What it is home? Apa itu rumah? What it is love? Apa itu cinta? How do I get? Bagaimana saya mendapatkannya? Waduh, Mungkin seperti itu saja yang iya. Psikolog, dosen psikologi ini harus menjawab cinta itu apa gitu lah. Aduh, home itu apa gitu. Apa satu lagi? Apa? Oh, mendapatkannya. Waduh, saya boleh mendahului. Meskipun saya psikolognya amatir ya. Tapi saya susah ya. Pertanyaannya bagus. Apalagi dipertanyakan ketika Anda masih muda gitu. Jadi cinta itu opo gitu. Cinta itu jangan-jangan naksir cewek itu udah cinta gitu kan ya. Cinta kalau buat saya, cinta itu kita ingat-ingat tadi malam Mas Narno menceritakan bahwa merasakan cinta itu dari mana, siapa. Kalau ibu saya selalu bilang saya selalu berterima kasih kepada ibu saya, kepada Gusti Allah, kepada ibu saya, kepada almarhum ibu saya, pada bapak saya, pada saya sendiri, pada yang saya panggil ibu saya manggil saya Ayas gitu. Jadi kadang-kadang saya kalau berdoa itu saya pada akhirnya saya pakai bahasa Indonesia. Aduh matur nuwun Gusti Allah, saya sudah bisa jalan dengan adik saya Ibu Kenny yang ada di belakang. Dalam usia yang seperti ini saya bisa jalan-jalan keliling-keliling dengan adik saya, itu luar biasa ya. Itu benar-benar alhamdulillah. Jadi saya matur nuwun Gusti Allah gitu, yang telah mencintai saya. Ngaku lagi yang mungkin mencintai saya. Wah, ndangak nih mau kepedean. Aduh, pede. Yang mungkin mencintai saya, yang hambamu yang hina ini ya Allah. Gitu saya matur nuwun, saya bisa jalan-jalan dengan adik saya. Kemudian saya berterima kasih pada ibu saya yang anaknya itu 9. Bayangkan melahirkan anak 9 itu susahnya seperti apa. Dan ibu saya itu cintanya itu enggak cuma pada anak-anaknya. Kita tahu ibu itu mencintai kita tahu gitu. Kalau dimarahin itu juga tahu, padahal enggak pernah marah, cuman diperenguti aja. Tapi beliau juga mencintai itu tadi, sesamanya tanpa membeda-bedakan. Jadi beliau kalau ada waktu itu razia becak waktu itu dimusuhin. Waktu saya masih SMA, becak dimusuhin oleh polisi karena bikin macet bla 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 pokoknya gitu. Terus begitu ada razia, tukang becak itu lari. Kan kita rumahnya tuh jalan besarnya agak jauh, ada RT1, RT2, RT3 itu. Terus kita jadi tukang becak tuh dari jalan besar gitu. Ibu saya apa yang dia lakukan? Buka itu pintu hek, dibuka, masuk semua, ngumpet. Dia kan Satpol PP zaman sekarang namanya itu kan ngejar. Ibu saya di depan hek itu begini. Cari apa? Jadi beliau sangat cintanya pada orang-orang yang susah. Itu luar biasa. Dan buat saya itu cinta beliau pada sesamanya itu sampai dia ada pembantu rumah, ada pembantu tetangga, sampai itu orang tahu kemana larinya kalau ada yang KDRT. Jadi di rumah kita di kompleks Pedanka, ayah saya pegawai Pedanka, ayah saya dulunya guru terus jadi pegawai negeri. Ada perumahan, itu kan kompleks, di bawahnya itu agak ke bawah gitu perkampungan. Jadi perkampungan masih orang Betawi atau orang campur, tapi status sosialnya jauh lebih miskin, jauh kurang berada daripada aku belajar bahasa Indonesia yang bagus. Kurang beruntung dari keluarga kita. Jadi
jadi kalau ada yang KDRT, anak-anak kecil itu lari dari kampung itu, lari ke atas. Bu Fatimah, Ibu Fatimah, Bu Fatimah, lari. Ada apa? Suaminya so and so mukulin istrinya. Ibu saya tuh cancut tali mondo ya, masih pakai jari, yang jarinya lah turun. Nah, kita anak kecil kan ngikutin apa yang dilakukan pas di tempat itu. Ininya udah bengong gitu, yang perempuan, ibu saya tarik perempuan itu, berdiri di antara dia dengan suaminya yang KDRT. Dia bilang, mau apa kamu? Saya sudah melahirkan 9 anak. Kalau kamu mau mukulin istrimu, lewat badan saya. Waduh, saya kira anak kecil gandul lagi, ibu kok nak ikut dipukul gimana gitu. Tapi karena status sosial kita yang lebih tinggi, jadi si laki-laki itu nurut. Jadi akhirnya udah lama-lama terus dia minggat, terus diceraikan atau apa gitu. Tapi begitulah buat saya, itu cinta yang sangat dalam pada sesama makhluk ciptaan Allah gitu ya. Jadi ibu saya menghargai sekali, jadi nggak ada perbedaan ya kelas. Nah itu satu. Jadi buat saya cinta itu, ibu saya mencintai bukan hanya saya tapi juga orang-orang di sekitar. Cinta. Dan cinta apa lagi ya? Saya hanya bisa kasih contoh-contoh ya. Jadi buat saya itu cinta yang luar biasa. Jadi, seperti anaknya 9, ya bagaimana menghidupi anaknya 9. Bapak saya juga gitu, bagaimana nanam pohon singkong. Jadi kita dan ubi jalar. Jadi kita makannya itu pegawai negeri, jadi harus jatah beras. Jadi kita makannya ambil ramban, dimasak gitu. Meskipun kita tinggal di kota tapi kita hidup dari sustainable. Jadi pohon ubi jalar, pohon singkong, pohon papaya gitu. Cukup enggak? Masih cukup ya? Contoh mengenai apa sih itu cinta. Juga cinta kepada bangsa, ya kepada agama, juga kepada negara, ada lagi. Jadi nanti ada banyak contoh lagi. Misalnya kadang-kadang cinta pada negara bisa berlebihan. Ya, jadi kita langsung bilang, wah ini pasti ini Amerika gitu ya kan, ini urusan Amerika, pasti Amerika mau mencalonkan whatever his name is in Jakarta ya kan. Ya tunggu dulu Amerikanya yang mana dulu gitu kan. Amerika kan banyak gitu, bisnis mungkin, tapi orang biasa belum tentu gitu. Jadi kalau kita dengar yang gitu itu sedikit nasionalistik, cintanya pada negara agak berlebihan sehingga tidak bisa melihat Amerika itu apa. Amerika kan juga orangnya banyak, politiknya banyak, partainya banyak, ada bisnis, ada ini gitu. Saya kira nanti kalau saya ingat saya kembali lagi ya mengenai cinta. Rumah, home ya. Tadi malam saya dongengnya tentang home ya. Jadi ada syekh yang sedang berjalan dari menuju Mesir dari Maroko. Ini khalifah bukan khilafah, khalifah ya, khalifah lagi jalan gitu dengan onta dan barang-barang. Itu kan mereka pedagang, jadi membawa barang dagangan dari satu kota ke tempat kota lain. Kemudian di tengah jalan mereka berhenti, biasanya cari oase ya. Terus pada suatu saat mereka ya itu tanda-tandanya di sana ada oase. Kemudian kebetulan di dalam karavan itu ada seorang syekh, seorang guru sufi yang sedang berjalan, musafir ya, yang berjalan dari satu tempat ke tempat lain. Kemudian pada waktu itu mereka berhenti. Ini udah ada tanda-tanda pasti ada air di sini. Disuruhlah satu pegawainya, ayo tolong carikan air. Kemudian yang kedua, ayo tolong berikan, tapi kok nggak balik-balik ini. Gimana sih udah ditunggu-tunggu kok nggak balik-balik. Terus kedua, ketiga, 2-3 jam nggak balik-balik. Lama-lama habis
pegawainya. Jadi saudagarnya itu bingung, ini piye toh cara ini ada apa di Oase itu kok sampai pegawainya nggak pulang. Ini piye ini? Terus dia tanya sama syekhnya itu, Syekh, aduh nun sewu nggih Syekh, gitu. Nun duko ini udah gak ada lagi yang saya suruh. Jadi maaf, bisakah Syekh turun mencari air itu dan tolong dicarikan pegawai-pegawai saya. Kita kan harus melanjutkan perjalanan. So, Syekh itu langsung turun. Ternyata di dalam itu apa? Di dalam gua. Ternyata itu ada masuk ke dalam ada gua yang besar sekali, becek, kotor, berlumut, wes toh. Nggak ada botol plastik waktu itu ya. Waktu itu belum ada botol plastik. nggak ada sampah-sampah, nggak ada sampah plastik, nggak ada. Kotor, becek segala macam. Ternyata ada monster besar sekali, wah, wis rupanya wis nggak bisa, unspeakable. Kita nggak bisa menggambarkan betapa seremnya si monster itu. Kaget kan? Monsternya bilang, siapa kamu? Mengapa kamu datang ke sini? Saya itu kan, no, I'm sorry Mr. Monster. I'm here to look for my friends. Saya hanya kesini untuk mencari teman-teman saya yang tadi kesini tapi nggak balik. Terus dia ngelirik sebelah sini, monster ya. Matanya kan jelek ya, jelek itu, ngelirik ke sini. Terus si Syekh ikut ngelirik ke sana. Pada ketakutan itu berdiri. Mereka masih hidup tapi berdiri menggigil ketakutan. Terus dia excuse me Mr. Monster, your honorable Mr. Monster, Tuan terhormat, monster yang luar biasa bagusnya, yang luar biasa indahnya. Saya kesini untuk mengajak mereka. Saya kesini untuk mencari mereka. Bisa. Kalau Tuan Syekh, your little Syekh, ya, Tuan kecil itu, nggak ada artinya ini, bisa menjawab pertanyaan saya, you little scambag, you. Terus dia, oke, saya coba. Ya, Syekhnya itu lebih bagus dari saya, jadi nggak nangak. Saya coba nih. Ya, exactly. Saya coba bukan nangkap saya bisa gitu ya. Saya coba Tuan Monster, saya coba gitu. Terus dia bilang oke, tapi kalau saya bisa, apakah teman-teman saya akan juga dibebaskan? Dia bilang, ya kalau kamu bisa, hanya kalau kamu bisa. Belum tentu kamu bisa. Jangan sok tahu, jangan nangak terus. Terus akhirnya dia ditanya, Syekh, you little Syekh, you know, nggak ada artinya ini, kalau ngaku Syekh ini. Tempat apakah yang paling indah di dunia? Kan Anda sudah sampai Maroko, sampai Alexandria, sampai kota-kota besar itu. Tempat apa yang paling indah di dunia? Ya. Tempat apa? Dijawab loh, rumah kita sendiri. Jadi Syekh itu kaget, dia dijawabnya rumah kita sendiri. Padahal kan rumahnya dia becek, meskipun nggak ada botol, nggak ada plastik, itu tetap jelek dan becek. Jadi dia tersenyum dengan wajahnya yang agak serem itu, dia senyum. Oke, you're free. Jadi itu. Jadi tempat apa yang paling indah di Kediri? Ramadhani. Jadi cheerleadernya Ramadhani saya. Kira-kira begitu ya jawaban saya. Gimana Mas? Ada lagi? Baik, terima kasih. Mohon maaf tadi saya lupa memberikan nama dari kita. Nama saya Muhammad Ida Kurtubi, biasa dipanggil Ida. Teman-teman, dan dia mahasiswa aktif YN Kediri, semester 4, studi hukum tata negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Good luck, all the best to you. Ya. Amin.
Oke, mungkin dari teman-teman yang lain yang mau mengeksplor ke Ayo. ke Kang Jangan malu, Lilin. Ayo. Goyai. Kak, lihat ke depan. Meskipun tidak dengar. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Saya mau ya. Tolong dilihat masa depan saya. Nama saya Ririn yang dari Batam. Oh, Saya sedikit lebih unggul karena saya masih wali murid. Putri saya sekolah di sini. Saya mau bertanya, kenapa Al-Ikhlas? Oh, ini. Oh, Iya. yes, Al-Ikhlas. Ceritanya panjang. Saya boleh Ya. mendengar. Ya. Saya masih dangak-dangak itu sok-sokan. Saya mikir saya mau guru yang mengajarkan saya ini orang Iran, tapi Kurdi. Jadi bukan Iran, karena kalau orang Kurdi dibilang orang Iran marah, karena kan mereka merasa masih dijajah oleh Iran. Jadi mereka ada sebagian Kurdi yang di daerah Turki, ada yang Iran, terus mereka terpisah-pisah, Syria atau apa. Jadi orang Kurdi, dan dia mainnya saya nggak kecil kalau dibandingkan dengan beliau. Saya waktu itu mikir, aku ini udah nggak ngajar lagi, terus mau apa gitu ya. Terus mau itu sebelum gardener ya, jadi saya masih saya harus berbuat sesuatu lagi. Akhirnya saya pikir saya bisa dongeng karena ayah saya dulu sering dongeng, dan saya itu punya cita-cita jadi penyanyi waktu saya masih kecil kan. Terus saya pikir oke. Saya suka sekali membaca buku-buku Sufi, buku-buku Buddha, buku-buku Hindu yang ada cerita anak-anak gitu. Saya suka sekali. Jadi saya banyak kalau gitu saya bisa, mungkin saya bisa ya. Ngati-ngati. udah lebih ngerti. Terus akhirnya oke, saya belajar ngedrum. Lama sekali kan, ini harus gini lama sekali. Terus saya bilang tolong sekalian dibelikan drumnya gitu kan, karena saya beli drum tapi yang nggak begitu bagus, nggak sebagus ini. Terus saya bilang saya mau drumnya gitu. Saya ingat rebana besar kentrung yang di Pulau Jawa dimainkan oleh orang tua yang menceritakan babat tanah Jawa atau babat Mataram gitu, namanya kentrungan. Jadi saya mau sekali seperti Pak Katimun namanya. Saya mau saya cari dapat drumnya, terus saya mau sekali ada ayat. Tapi apa? Ya dia mikir Al-Fatihah terlalu panjang ya. Jadi mikir apa. Nah, sebelum saya kesini 5 tahun yang lalu, masih gagah-gagahan itu, saya tiba-tiba merasa itu harus Al-Ikhlas, ya kan? Ternyata bukan saya, tetapi seyoganya saya pakai itu ya. Jadi bukan karena saya pinter, bukan saya hebat-hebatan, tapi ya memang jalannya harus begitu, dan saya nggak tahu dari mana inspirasi itu, ya dari mak siapa yang bisi saya. Jangan-jangan nanti kalau saya bilang saya di BCI gitu kan, jangan-jangan yang BCI genderuwo kan, kita nggak tahu kan ya, ngaku di BCI gitu nggak. Jadi saya nggak bilang saya di BCI atau itu inspirasi atau apa. Tiba-tiba saya pikir Al-Ikhlas, tapi saya mikir artinya Al-Ikhlas. Jadi mikir artinya, artinya jadi antara saya mau ada ayat yang bisa yang getaran, yang bisa dibawa oleh getarannya si rebana ini, saya mikir ayatnya, tapi juga artinya. Kalau kita
dalam, kalau kita kupas lagi, ya nyuwun sewu kalau saya sombong dalam hal ini ya. Tapi buat saya artinya adalah kita itu satu. Kalau kita ikhlas dan kita bisa membuang ini baju-baju kita, apakah itu baju profesor ataukah baju gardener, kalau kita bisa buang semua ini, kita itu satu dengan alam, satu dengan ciptaannya ya, dan juga satu dengan secercah cahaya yang konon menurut orang-orang tua kita adalah bagiannya. Ada sinar ya, kita di waktu kalau itu bilangnya kita tuh ditiup ya kan, waktu kita lahir kita ditiup, jadi di dalam tubuh kita ada nafasnya gitu. Jadi buat saya di dalam keadaan dunia yang sangat terpecah belah ya, saya orang ini, message tentang bahwa kita adalah satu. Kalau kita betul-betul membuang segala ini, kita tuh satu, kita tuh makhluknya Allah. Jadi idenya gitu. Jadi berdasarkan pemahaman yang mungkin keliru bahwa kita itu satu, saya main getarannya akan saya berharap getarannya akan terbawa gitu. Jadi saya main di gereja-gereja yang progresif ya. Jadi ada gereja-gereja yang enggak progresif, ada gereja-gereja yang progresif. Begitu juga di Indonesia ada masjid-masjid yang progresif, ada masjid-masjid yang saya nanti digantung kalau enggak kalau saya kena gitu kalau saya ke situ ya. Jadi saya diundang oleh masjid gitu, saya main gitu ya getarannya, niat saya adalah membawa getaran bahwa kita itu satu gitu. Jadi saya main di depan orang Bali, di depan orang Kristiani, nangis. Ada orang Bali main tuh sampai nangis mereka. Tapi kan saya masih agak low self esteem bahasa Inggrisnya. Saya tanya Gus Par, saya waktu itu main di Semarang, saya tanya Gus, piye Gus, aku mau tahu dong gitu penerimaan orang. Oh lah Mbak, nangis orang-orang kok masih ragu atas kemampuan Anda. Nangis orang-orang itu pada nangis. Jadi dari ceritanya Al-Ikhlas itu. Jadi semoga ada benarnya menurut apa yang saya lakukan ini. Amin. Bisa jadi alat untuk rohnya itu ya. Iya. Asal jangan gendul. Makanya kita harus hati-hati. Dibisiki sopo, ngaku-ngaku dibisiki. Saya bisiki sopo. Ada lagi? Wah, ada lagi. Monggo. Perkenalkan, nama saya Aziz, sama dengan Mas Ririn yang juga wali. Wali murid. Akeh wali-wali. Apa ya? Sejak awal saya penasaran kenapa dari sekian banyak alat musik itu jenengan memilih apa? Rebana atau apa namanya itu? Wah, rumah saya gampang. Nah, itu karena saya mencoba oud ya, apa gambus. Ya, saya ngele. Karena saya harus tahu makamnya. Jadi do re mi nya mereka itu apa? Saya harus tahu dulu, dan berarti saya harus bisa bahasa Arab yang saya nol. Ya, jadi saya harus itu. Padahal saya kepengen sekali gambus. Sampai saya beli online. Kemudian waktu saya, wah nggak mungkin karena saya harus ngundang guru untuk ngajarin saya, jadi saya nggak bisa. Terus saya jual oud saya itu pada guru saya, guru drum ini, guru rebana ini. Saya lagi nggak mau beli ini, ambil gitu. Terus apa lagi yang saya coba? Bongo saya coba. Wah saya sangat tertarik pada musik dari Latin Amerika. Nah, saya coba bongo, kayak maracas itu kalau ahlinya bener-bener bagus. Jadi bisa luar biasa. Jadi saya
ngelihat orang ahli marakas tuh, saya mau jadi kayak gitu masih kepengen ini. Terus akhirnya saya lihat seni sufi yang dari India dan Pakistan, namanya Qawwali. Jadi mereka main tabla dan luar biasa, kalau mereka lagunya itu luar biasa. Jadi saya kan, loh ini bagus ini, ahli. Ada satu yang saya ambil dari dia, yang saya ambil. Ya Nabi salamu alaika, ya Rasul salamu alaika, salawatullah alaika, ya Nabi salamu alaika, ya Nabi salamu alaika, ya Rasul salamu alaika. Saya dengar itu langsung, wah aku mau, ya saya mau. Langsung ingat lagi di masa kecil dengan kecenderungan. Akhirnya ya ini, karena dengan ini, saya pernah mau belajar kecapi Sunda. Saya beli kecapi Sunda, angel loh. Dan benar saya punya kecapi Sunda tuh, saking senengnya lagu-lagu ballad dari Sunda itu tentang Prabu Siliwangi. Aduh, nangis saya dengarnya. Akhirnya alat musik apa yang bisa saya bawa kemana-mana. Jadi praktikal dan dalam, ya balik lagi ke para dan rebana itu ada di negara-negara Islam. Jadi di Turki ada, di Iran ada, jadi di Malaysia ada gitu. Jadi saya pikir ini yang bisa. Aku kok yo ngaku-ngaku Islam, ya padahal murtad koyo ngono, yo piye gitu. Tapi saya pikir ini yang buat saya sangat menyentuh, dan mudah-mudahan bisa menyentuh hati orang banyak. Cukup. Cukup kan? Cukup. Oke. Kalau Enggak, sudah selesai. Iya. Dia kasihan sama saya. Ya, semoga yang tetap konsisten dengan alat yang ini ya. Iya. Kalau di sini ada satu alat yang mudah tapi meresahkan. Lato-lato. Polusi suara itu, bikin polusi. Terus saya lihat ada di YouTube gitu. Tanda apa lato-lato ini? Saya pikir itu tanda orang diadu domba gitu kan, gini. Saya pikir tanda di Indonesia kan ada Semar yang gini, tanda kerja keras gitu. Saya curious aja lihat ini. Saya kira orang diadu domba, nggak taunya enggak. Jangan banyak bergerak. Stay cool, you know. Tenang, jangan terlalu banyak obat. Jadi saya sakit terus nggak bisa kesini 2 minggu yang lalu itu ya betul nggak boleh bergerak saya waktu itu. Monggo. Ya, ada lagi? Belum, Mas. Oh iya, monggo. Iya. Ini mesti paling berat ini. Ngapunten, lajengipun Mbah Putri. Mbah lagi, balik ke Mbah. Yang Putri. Nah. Nami kula Jana Arifin, nama panggung Gandewa. Nah, iya. Gini, sepengetahuan saya nggih. Iya. Sepengetahuan saya Amerika kan negara-negara kapitalis dan sebagainya. Iya. Bahkan menurut survei di Arab Saudi pun 10% dari pemudanya itu ateis. Bayangan yang ada di otak saya mungkin Amerika lebih mungkin ya. Bagaimana jenengan hidup di sana tapi dari awal jenengan tampil sampai akhir, sampai bahkan sampai nanti jenengan kok bisa
bercerita atau mendongeng atau apa yang jenengan sampaikan itu penuh dengan religius, itu ceritanya bagaimana? Penuh dengan akidah. Kalau di sana yang mencak-mencak. Emangnya gue nggak bisa dansa ya. Saya kira banyak sekali orang-orang Amerika yang kembali mencari tadi, kembali mencari dan yang menarik itu adalah mereka membedakan antara spiritualitas dan agama. Ya, jadi banyak yang terus menggali. Ya, jadi bisa lewat Sufisme, bisa lewat Buddhisme, lewat Hinduism gitu. Jadi saya kira lebih banyak orang yang tertarik pada spiritualisme daripada religion. Gitu. Jadi ya saya nggak menyalahkan mereka ya, karena terlalu banyak kekerasan atas nama agama, atas nama etnik, atas nama agama. Jadi ada waktu saya mengajar itu, waktu saya masih mengajar sosiologi, itu sebetulnya kita itu bersalah, ya. There is blood, kita ikut bersalah dengan adanya kekerasan, karena kekerasan dilakukan oleh orang atas nama agamamu, ya. Kekerasan dilakukan orang lain atas nama etnikmu, ya kan? Kekerasan dilakukan terhadap orang-orang yang seksualitasnya berbeda, ya kan? Terhadap orang. Jadi sebetulnya kita ikut bersalah kalau kita pikir-pikir dengan keadaan seperti itu. Jadi memang konflik baik itu etnik, religion ataupun yang lain-lain deh, banyak sekali yang lain-lain itu antara negara, antara agama segala macam itu membuat orang kembali mencari makna. Jadi kalau siapa namanya Karen siapa namanya yang bikin Armstrong. Ya, jadi banyak orang yang membaca buku itu dan ditanya kan, gitu, Tuhan itu apa gitu. Itu banyak menyentuh orang-orang yang katanya ateis, yang katanya nggak pernah ke gereja, nggak pernah ini gitu. Jadi saya agak optimistik gitu ya, bahwa meskipun mereka tidak beragama gitu, it's not nggak ateis, tapi a religion, dan mungkin mereka mendalami yang lain. Jadi lucunya Sufisme itu lucunya banyak orang-orang Yahudi yang meninggalkan Yahudi, dan dua kalau enggak Buddhism dan Sufism. Jadi sebetulnya Sufism kan Islam dasarnya ya. Jadi saya suka ketawa gitu, saya suka guyon meskipun kadang-kadang mereka nggak ketawa gitu. My Sufi teacher is a Jew. Ada yang nggak ketawa, ada yang ketawa sekali karena tahu ironiknya. Menjawab sedikit. Ya, baik, terima kasih yang mungkin untuk ngobrol kita malam hari ini untuk secara formal. Oh, oke. Psikolognya. Monggo. Pak dosen. Enggak, saya tadi karena yang ayah mengungkapkan visi misi kepanjenengan, dan saya mau menanyakan terkait visi yang peace and harmony. Apa tidak misi tadi? Lewat visinya peace and harmony ya. Misinya lewat memperbanyak keindahan, lewat gardening itu tadi, bikin proyek-proyek untuk mudah-mudahan saya balik sana ada banyak klien yang mau dibikinkan taman di halaman depan rumahnya gitu kan. Membangun keindahan agar orang bisa tersenyum melihatnya,
karena itu pun sudah bisa hopefully membawa kedamaian di hati mereka. Pilihan visi itu atas dasar apa? Apakah tadi ada kaitannya dengan cita-cita ataupun visi Amerika yang berasa mengatasnamakan itu, atau mungkin lebih ke personal panjenengan yang memilih untuk visinya harmoni itu, sekaligus selama ini dengan sudah beberapa kali tour ya, keliling untuk barang santun, dengan demikian itu memperluaskan peace and harmony melalui senandung cinta itu. Menurut panjenengan, apakah mulai ada beberapa orang atau kumpulan orang yang mulai kecipratan peace and harmony yang panjenengan Kalau buat saya itu long life ya. Jadi bahasa Jawanya niteni gitu ya. Jadi ada cerita Mbah Karmo Kakung dipolok oleh Jepang gitu kan. Itu kekerasan kan, sangat tidak harmoni. Kemudian peristiwa Madiun ya, dengar cerita-cerita, kemudian 65, kemudian segala macam turmoil, yang banyak kekerasan. Kemudian saya tinggal di sana, jadi lebih tahu tentang negara-negara lain. Ada kekerasan di India, orang Islam membunuh orang Hindu membunuh orang Islam. Orang Islam bilang masjid itu dibangun di atas kuil Hindu. Waktu Islam nyebar, ini kuilnya dirusak, terus dibangun masjid, nggak selesai ya. Kemudian, dan saya mengajar sosiologi itu lebih banyak konflik ya, jadi ini konflik ya, konflik theory. Ada yang kelas ya, ada orang yang kelas kapitalis dengan kelas buruh yang segala macam kan. Intelektual saya itu membaca sekali banyak teori tentang konflik gitu ya, tapi dan waktu mengajar saya selalu bilang sama murid-murid saya bahwa apapun mungkin, kalau kamu ingin melihat keadaan yang lebih baik, jadi buruh lebih banyak gajinya atau upahnya segala macam, supaya masyarakat lebih equal ya, jadi gap antara kaya dan miskin tidak terlalu besar segala macam, itu mungkin tidak bisa terjadi. Mungkin saya nggak akan mengalaminya gitu. Tapi kalau kita mulai menanamkan itu dari sekarang, pada suatu saat siapa tahu anak cucu kita akan mengalaminya. Jadi saya masih siapa tahu gitu ya. Jadi seluruh pengalaman pribadi, kuliah, baca buku segala macam itu semua menjadi satu, sehingga akhirnya sesudah sepuh bisa, kan kita selalu gini ya, hati-hatilah berdoa gitu. Kadang-kadang kan nanti berdoa itu kan nanti ada yang kurang gitu kan, mesti saya berdoa minta ini, nggak taunya yang ini lupa gitu kan, juga sering gitu. Jadi, dan semakin umur kita tambah, pengalaman berdoa sendiri, berdoa saja ya, itu semakin lama kita bisa semakin memfokus. Jadi sehingga akhirnya menjadi makin kecil dan achievable, dan akhirnya bisa. Kalau kita doanya masih banyak gitu, ya susah. Jadi kitanya sendiri mensensor doa kita kan. Pagi-pagi kita berdoa, no, itu terlalu banyak. Ini masih ya Gusti Allah bingung. Iya. Yang mau yang mana ini kan? Saling gak jawab. Iya. Iki kok minta ini. Jadi kita mau nggak mau kan mensensor. Ya. Jadi dengan begitu semakin berumur, semakin fokus. Jadi fokusnya yaitu peace or harmony, gitu kan. Di Facebook saya waktu kita kenal kan, kerja di mana gitu. Saya tulisnya peace in harmony, bukan and harmony tapi in, karena saya membawakan harmony. Jadi harmony itu ada di dalam saya gitu. Terus dikira Mas Nanok ya, Mas Nanok kita baru kenal. Bisa siapa? Itu
saya sendiri gitu. Itu bukan perusahaan, bukan NGO. Ternyata itu saya sendiri. Jadi sudah dari situ makin lama makin kecil, makin lama gitu. Jadi jangan takut tua. Kita enggak jangan percaya TV atau Hollywood, the young and the beautiful, jangan percaya. Gitu. Jadi semakin, halo, ngaku aja. Saya kan masih beautiful kan? Pol. Jadi jangan percaya gitu. Jadi Yes. tetap kita masih bisa bermanfaat, tetap kita masih bisa bahagia, dan juga bisa, hopefully bisa membahagiakan orang banyak. Ngaten? Pak dosen? Yeah. Oke, jadi kalau doanya masih panjang itu RAPB mungkin. Rencana anggaran belanja. Oke, saya kira sangat dalam, sangat banyak sekali. Yang utama adalah sebagaimana tadi adalah lagu menziarahi leluhur, tidak sekedar ritus saja, tetapi perlu diperdalam, membangun kembali kasih sayang para leluhur yang ada di dalam diri, menemukan kembali kisah-kisah beliau yang itu menjadi salah satu sumber kekuatan, sumber yang nanti akan menimbulkan rasa kebersyukuran atas kehidupan kita yang sampai saat ini, yang kemudian karena penuh dengan rasa kebersyukuran ini bisa menebarkan cinta, menebarkan harmoni dan seterusnya. Amin. Mungkin setelah ini secara formal kita akhiri, tetapi kita bisa ngobrol-ngobrol santai sambil menikmati makan bersama di kedai Warber. Dan terima kasih banyak sekali Yang Ayas kedatangannya kembali di Kediri, membersamai kami, menendangkan harmoni kembali. Semoga Yang Ayas terus diberi kesehatan, terus diberi kekuatan untuk terus meluaskan harmoni ini. Matur nuwun Mas Narno dan Ramadhani yang sudah ada eksis sehingga saya ada tempat untuk kembali. Semoga kita bisa bertemu kembali. Amin. Apa? Anu tadi ya. Aja turu sore. Oh, saya agak harus saya gali lagi rumekso. Oke. Ya. Aja turu sore. Kan kita belum tidur. Insomnia. Enggak pakai. Oke. Ini maaf ya yang etnomusikologi. Disebut-sebut. Karena saya udah bastardize bahasa Inggrisnya. Saya pakai nadanya enggak nada pentatonik lagi. Ramadhani, ya. Ojo turu sore kaki, ono dewa nganglang jagat, nyangking pokor rencanane isine tungo tetulak sandang kalawan pangan
Ya iku takeanipun wong melek sabar narimo ono tulis sing yang witi yen wong sabar lan narimo kinanjar dawa umure sugih kadang pawong mitra kinacek ing sas